Kadang aku suka mikir, kenapa ya di zaman yang sekarang serba cepat, kita bisa punya akses ke semua hal, tapi tetap ngerasa stuck. Kayak informasi itu sekarang ada di mana-mana. Buka YouTube, udah ada orang yang ngajarin bisnis. Scroll TikTok, udah ada motivator yang ngomongin mindset. Lihat Instagram, semua orang udah pada sukses, bahkan punya pencapaian. Tapi kok kamu masih sering ngerasa gak cukup. Aku pun sempat ada di titik itu kok. Bangun pagi, scroll HP, ngerasa harus ngelakuin sesuatu, harus produktif, harus berkembang. Tapi di sisi lain, hati tuh kayak kosong, capek, tapi gak tahu kenapa. Belajar banyak hal, tapi gak ada yang benar-benar nyangkut. Kayak semua informasi itu ada di kepala, tapi gak ada tenaga untuk ngejalaninnya. Dan dari situ aku sadar, kadang kita itu bukan miskin informasi, tapi kita miskin mental. Karena informasi itu bisa dicari, tapi mental yang kuat itu harus dibangun. Kalimat ini tuh ngena banget untuk aku pribadi. Karena dulu tuh aku sering nyalahin diri aku sendiri. Mungkin aku kurang belajar, mungkin aku belum tahu caranya, mungkin aku belum nemu ilmu yang tepat. Padahal masalahnya bukan dikurang taunya, tapi dikurang siapnya. Dan aku tahu kamu yang nonton video ini mungkin pernah ngerasain hal yang sama. Pernah ngerasain udah belajar banyak, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Atau mungkin kamu di fase ngebandingin diri kamu dengan orang lain yang kelihatannya udah lebih sukses, udah lebih disiplin, bahkan lebih kuat. Tenang, kamu gak sendirian. Beneran, kamu gak sendirian. Karena alasan aku membuat video ini untuk ngobrol sama kamu. Kayak temen lama yang tiba-tiba curhat ke kamar, cerita soal perjalanan hidup. Kamu bisa nemuin sedikit refleksi buat diri kamu sendiri juga. Seringkali kita diajari dari dulu itu untuk ngejar skill dulu kan. Belajar bisnis, belajar manajemen waktu, belajar marketing. Tapi tanpa fondasi mental yang kuat, semua itu cuma teori yang numpang lewat. Maka di video ini, aku pengen ngobrol soal dua hal yang sering kita salah pahami, yaitu miskin informasi dan juga miskin mental. Menurut kamu mana yang lebih bahaya? Dan kenapa mental growth itu sebenarnya fondasi sebelum skill growth? Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi bagaimana cara mengembangkan diri, aku ada komunitas kecil antara aku dan juga komunitas aku. Di sana ada grup WhatsApp eksklusif yang kita setiap harinya itu sharing-sharing tentang masalah bisnis, mindset bisnis, pengembangan diri. Pokoknya komunitas ini semuanya positive vibe, entah itu cewek atau cowok, nggak ada perbedaannya, semua ada di komunitas itu. Nah, kita balik lagi ke obrolan kita sebelumnya. Coba kamu pikir lagi deh, di hidup kamu sekarang yang sebenarnya kamu lagi hadapi itu apa? Kurang informasi atau kurang mental buat jalanin informasi yang udah kamu punya? Karena dua-duanya itu kelihatan mirip, tapi dampaknya itu beda. Sekarang kita cerita tentang miskin informasi dulu. Tentang gimana dulu aku ngerasa miskin informasi. Dulu tuh aku percaya diri banget kalau mau sukses kuncinya cuma satu, yaitu rajin belajar. Aku pikir aku tahu semuanya, aku ngerti semua ilmunya, hidup aku bakal lebih mudah dan juga lebih berhasil. Jadi aku mulai kayak orang kalap nih, setiap hari nonton video motivasi, baca buku pengembangan diri, ikut webinar, kursus online, kelas bisnis. Kayak ada dorongan kuat di dalam diri aku ini yang bilang, pokoknya jangan bodoh dan jangan ketinggalan. Dan setiap kali aku lihat orang lebih maju, aku langsung nyalahin diri sendiri. Ya pantas aja dia sukses, dia lebih tahu dari aku, harusnya aku belajar lebih banyak lagi, harusnya aku juga bisa punya informasi yang sama. Tapi yang gak aku sadar itu adalah aku cuma numpuk banyak informasi, tapi aku belum tahu bagaimana cara mengolahnya. Aku sibuk cari tahu apa yang aku harus lakukan, tapi gak berhenti setiap hari nanya apa aku udah siap untuk menjalani semua ini. Karena nyatanya punya banyak informasi gak otomatis bikin kita siap untuk berjuang. Kadang malah bikin kita cemas, overthinking, takut salah, ngerasa ketinggalan terus. Hingga aku ingat, di suatu malam aku lagi duduk sendirian di kamar, laptop terbuka, ratusan tab tentang bisnis, tentang motivasi. Tapi entah kenapa aku cuma bengong, mataku ngelihat layar, tapi pikiranku kosong. Dalam hati aku cuma mikir, kenapa aku belajar banyak tapi masih tetap bingung ya? Waktu itu aku sadar, aku bukan kekurangan informasi, aku kekurangan arah, kekurangan ketenangan, dan yang paling penting adalah kekurangan mental untuk prosesin semua itu. Lucunya lagi, kadang kita selalu ngerasa dan selalu berpikir masalah kita di luar itu tentang kurangnya ilmu, tentang kurangnya skill, bahkan tentang kurangnya uang. Padahal yang ngebuat kita stuck itu malah yang ada di dalam. Takut gagal, takut dibandingin, takut dibilang gak mampu. Aku dulu sempat ngerasa diri aku ini robot, bangun kerja, belajar, tidur, repeat, gitu terus kayak robot. Tapi semua ini aku lakukan
bukan karena aku punya tujuan, melainkan rasa takut. Takut ketinggalan, takut ngerasa gak punya masa depan, takut gak dianggap berhasil. Dan di situ aku mulai sadar bahwa miskin informasi itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Karena informasi sekarang itu kita bisa search di Google. Yang paling susah itu adalah menata mental untuk menggunakan informasi yang kita dapatkan dengan bijak. Kamu tahu nggak apa yang lebih bahaya dari orang yang nggak tahu apa-apa? Orang yang tahu terlalu banyak tapi nggak bisa ngebedain yang mana harus dijalanin duluan. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa jauh kamu bisa bertahan di saat hal-hal yang kamu tahu ini belum membuahkan hasil. Dan di sini aku mulai mikir, berarti mungkin aku bukan miskin informasi, aku cuma belum siap di mental buat gagal dulu sebelum berhasil. Saat itu aku ngurangin belajar demi validasi doang. Aku berhenti harus tahu semuanya sekarang juga. Aku mulai belajar pelan-pelan buat ngolah satu hal dulu sampai beres. Baru aku bisa pindah ke hal yang lain. Dan anehnya lagi, sejak saat itu aku ngerasa hidup aku lebih tenang dan juga lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi aku mulai ngerti arti arah. Dan kadang arah itu nggak datang dari informasi, tapi datang dari ketenangan kita sendiri. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kayak overwhelmed, udah belajar tapi nggak ada hasil, coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah aku benar-benar butuh informasi yang baru, atau aku cuma butuh istirahat untuk menata mental? Karena setelah aku melewati fase itu, aku masuk ke bab yang paling dalam lagi. Bukan soal kekurangan ilmu, tapi soal bagaimana cara pikirku waktu menghadapi kegagalan. Dan jujur aja, di sana aku langsung sadar, yang lebih bahaya dari miskin informasi adalah miskin mental. Ada masa di hidupku yang aku sering sebut fase gelap tapi tenang. Bukan karena gak ada masalah, justru karena banyaknya masalah, tapi aku udah capek buat marah. Kamu pernah gak sih ada di titik itu yang kamu udah gak nangis, kamu udah gak ngeluh, tapi kamu juga gak ada semangat buat ngelakuin apapun? Dulu aku mikir aku cuma burn out, tapi ternyata bukan, aku cuma miskin mental. Miskin bukan berarti gak ada harapan ya, tapi gak punya kekuatan lagi untuk berdiri setelah jatuh. Aku pernah ada di posisi dimana aku ngerasa semua yang aku lakuin ini sia-sia. Belajar gak ada hasil, kerja keras gak dihargai, dan semua orang itu kayak lebih dari aku. Dan saat itu jujur aja aku mulai ngerasa, ngapain sih aku capek-capek, orang lain aja bisa lebih cepet, bahkan lebih gampang. Aku mulai bandingin diri aku sama orang lain yang mungkin aku cuma lihat di highlight story mereka, seolah itu kenyataan yang utuh. Padahal aku cuma lihat potongan story mereka, bukan keseluruhannya. Waktu itu aku sadar, miskin mental bukan tentang lemah, tapi cara kita memaknai sebuah kegagalan. Ada orang gagal sekali langsung berhenti. Ada yang gagal 10 kali, tapi setiap gagal dia belajar satu hal. Bedanya bukan seberapa banyak dia tahu, tapi seberapa kuat dia bertahan waktu semua yang dia tahu itu belum membuahkan hasil. Miskin mental itu kayak punya rumah bagus tapi fondasinya rapuh. Di luar kelihatan keren, penuh ilmu, penuh teori, penuh strategi, tapi baru ada badai sedikit aja udah rapuh. Kenapa? Karena fondasinya belum kuat. Hasil yang cepat itu bukan berarti kita nggak pantas, tapi mental kita yang belum siap untuk menerima hasil itu. Misalnya kita pengen punya bisnis besar, tapi masih gampang down setiap ada dikritik. Kita pengen dikenal banyak orang, tapi masih gampang kebawa komen negatif. Dan aku mulai sadar, perjalanan hidup itu bukan tentang menambah tahu, tapi juga tentang menguatkan diri. Aku juga ada di fase kayak lebay banget, dramatis banget, waktu aku gagal besar. Sesuatu yang aku harapkan itu ngejalan sesuai rencana. Aku ngerasa malu, ngerasa sedih banget, dan pada akhirnya aku cuma diam di kamar, gak mau ketemu siapa-siapa. Tapi di tengah diam itu, aku bilang sama diri aku, kalau aku berhenti sekarang, apakah menjadi lebih baik lagi? Jawabannya enggak, aku cuma bakalan nyesel. Aku gak bisa jamin bakalan sukses kalau lanjut, tapi aku bakalan nyesel kalau aku berhenti. Ini adalah titik balik aku, bukan titik keberhasilan, tapi titik kebangkitan. Dari sini aku belajar, mental yang kuat itu bukan berarti kita gak pernah sedih, kita gak pernah takut, atau bahkan kita selalu positif. Tapi mental yang kuat itu kita tetap bisa menjalani sesuatu walaupun semua itu ada. Dan cara aku untuk membangun mental aku yang kuat ini, aku selalu nerapin 3 hal. Aku nulis jurnal setiap pagi 3 kalimat. Aku bisa menjalani hariku hari ini. Aku bisa produktif. Aku bisa berguna untuk diriku bahkan juga orang lain. Terus yang kedua, aku gak pernah yang namanya megang handphone 10 menit setelah aku bangun tidur. Aku jalan pagi, aku bersihin tempat tidur, aku melakukan sebuah aktivitas 10 menit sebelum aku menyentuh handphone aku untuk ngecek email, WhatsApp,
Instagram, semua sosial media. Pokoknya aku ngelakuin sesuatu terlebih dahulu. Yang ketiga, yang paling terakhir, belajar bersyukur setiap harinya. Awalnya terasa sepele, tapi dari situ aku memiliki ketenanganku sendiri. Nggak pernah goyah walaupun gagal kecil, nggak pernah ngerasa rendah walaupun orang lain melaju lebih cepat. Karena aku mulai sadar, orang yang punya mental yang kuat bukan berarti nggak takut gagal, tapi mereka tahu gagal itu bagian dari proses tumbuh. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari mental yang kuat? Kamu mulai ngerasain kedamaian di tengah kekacauan. Kamu bisa melihat sebuah masalah bukan menjadi beban, tapi menjadi latihan. Dan kamu mulai ngerti bahwa perjalanan itu bukan siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang kuat bertahan. Jadi kalau sekarang kamu ada di fase lemah, kalau kamu lagi capek banget dan pengen nyerah, aku cuma mau bilang, ini bukan akhir. Ini cuma tanda kamu lagi membangun mental kamu yang kuat. Karena informasi itu bisa dicari, tapi kalau kekuatan mental itu harus dibangun. Sekarang kalau aku lihat lagi masa lalu, aku bisa bilang bahwa miskin mental itu adalah masa yang paling penting bagi diriku. Bukan karena itu menyenangkan, tapi di situ aku belajar arti tumbuh yang sebenarnya. Tumbuh bukan berarti nambah ilmu terus, tapi soal berani tetap berdiri. Walaupun semuanya itu terasa berat dan semuanya nggak ngerti perjuanganmu. Aku jadi sadar, selama aku sibuk untuk menjadi versi yang lebih baik, aku lupa harus menerima versi aku yang sekarang. Padahal kalau dipikir-pikir, kita nggak akan pernah menjadi yang lebih baik kalau kita selalu menolak bagian diri kita yang belum sempurna. Dan di sini juga aku sadar, mental growth itu bukan tentang mental yang kuat juga, tapi tentang berani jujur pada diri kita sendiri. Berani bilang capek kalau aku capek, berani bilang takut kalau aku takut, karena justru kalimat-kalimat itulah yang membuat mental kamu lebih kuat lagi. Sekarang coba deh kamu lihat diri kamu sendiri. Apa yang kamu udah lewati sebelum-sebelumnya? Semua rasa gagal, kecewa, dan khawatir, tapi kamu masih ada di sini, masih berusaha, masih nonton video ini, berarti kamu belum menyerah. Dan itu aja udah cukup bukti bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikir. Aku nggak tahu kamu ada di fase apa sekarang. Mungkin kamu di fase lagi berjuang bikin bisnis, atau di fase lagi kehilangan arah, atau mungkin kamu di fase lagi capek sama kehidupan yang itu-itu aja. Tapi aku mau ngingetin ke kamu gak sendirian. Aku pun pernah ada di posisi itu juga, dan aku bisa pelan-pelan ngebangun kekuatan itu dari nol. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Gak harus cepat, gak harus hebat, yang penting kamu gak berhenti. Jadi sebelum kamu lanjut hari ini, aku pengen kamu untuk tarik nafas dulu dalam-dalam dan bilang hal ini ke diri kamu. Aku belum tahu semua hal yang ada di dunia, tapi aku punya niat belajar, dan itu sudah cukup. Karena informasi bisa kamu cari, tapi kekuatan mental kamu harus bangun sendiri. Terima kasih udah dengerin video ini sampai akhir. Aku harap video ini bukan cuma lewat kepikiran kamu aja, tapi juga menyentuh sedikit di hati kamu. Dan kalau kamu ngerasa video ini berarti, boleh banget kamu share video ini juga ke teman kamu yang butuh semangat juga. Dan kalau kamu suka sama channel ini, dimana aku sering ngebahas tentang cuan online, bisnis digital, dan juga mindset, kamu bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga kamu bisa komen kalau kamu punya pertanyaan ataupun saran untuk aku. See you next video guys, bye bye.